Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan segera mengumumkan para pemenang lomba lukis DIY Kyoto tingkat Kabupaten Gunung Kidul, di mana para pemenang ini nanti akan berlomba yang sama di tingkat provinsi. Namun sebelum kami mengumumkan para pemenangnya, izinkan kami memberikan sedikit evaluasi. Pertama, kami bertiga senang dan bangga karena ada banyak kemajuan yang luar biasa dari pelaksanaan hingga hasil lombanya. Jadi beberapa karya anak-anak itu membuat kami bertiga pusing untuk menilai karena apik kabeh. Jadi kami bingung memilih siapa yang menang. Progres atau kemajuan yang ditunjukkan oleh anak-anak Gunung Kidul luar biasa. Baik dari tingkat SD, SMP, SMA, juga adik-adik kecil yang dari TK. Semuanya membuat karya yang bagus, penuh imajinasi, secara teknis seni rupa, wow, juara dunia. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang menurut kami tidak bermaksud merendahkan, tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Salah satu yang perlu dikritisi adalah betapa banyak karya anak-anak yang sangat bagus, tapi jadi karya yang terlalu cerewet. Karena karya yang bagus itu ditambahi tulisan besar lagi, sehingga lukisan yang bagus tadi berubah fungsinya, bukan jadi lukisan, jadi poster. Dan itu eman-eman sekali. Jadi kayak foto pemandangan yang bagus, katakanlah kalau di Gunung Kidul itu misalnya Bukit Langgeran, terus ditulisi Bukit Langgeran, neng gambare Bukit Langgeran, malah Bukit ora ketok toh. Eman-eman itu. Jadi kritik saya, ada beberapa anak yang menggambar sudah sangat bagus, ditambahi tulisan yang besar dan mengganggu. Kalau misalnya itu dimasukkan sebagai judul, tulis saja di bawah kecil, mungkin jadi lukisannya jadi lebih bagus. Itu satu-satunya kritik dari saya. Barangkali Pak Agung Peke atau Mas Joko Gundul mau menambahkan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pesan untuk adik-adik yang dari Gunung Kidul, saya melihat progresnya yang luar biasa. Dari tahun ke tahun, yang dulu karyanya gitu-gitu aja. Di 2 tahun terakhir ini, karyanya menjadi yang bukan kelas kelas pelajar itu bukan, tapi udah kelas profesional, kelas dunia. Tadi sampai kita bingung, ini yang menang yang kudu mana? Karena saking bagusnya semua. Ya, tapi sekali lagi namanya juga kompetisi, ya mau nggak mau harus ada yang menang, harus ada yang juara 1, juara 2 dan seterusnya. Tapi secara progres dari tahun ke tahun ini luar biasa, dan kami berharap di tahun ke depan dan tahun ke depannya lagi, adik-adik yang udah punya bakat yang luar biasa ini dikembangkan menjadi karya-karya yang luar biasa. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Buat saya, untuk adik-adik semua kemarin, karya-karyanya keren, dari tahun ke tahun semakin keren. Tadi kami juga sangat bingung untuk memilih karena bagus-bagus ya. Jadi semakin variatif. Terus cara penyampaiannya juga benar-benar variatif, tidak terduga, tidak seragam, benar-benar tidak seragam, variatif, banyak sekali, dan kita benar-benar
susah memilih sampai pada titik terbaik. Tadi kita sampai polling ya Pak Yus ya. Oleh melibatkan yang bukan jin. Iya, karena saking nganunya kita sampai seperti itu minta bantuan itu. Terus buat adik-adik besok kalau waktunya masih banyak diselesaikan, karena banyak hal yang dari awal itu sudah bagus, sket sudah bagus, terus justru di situ kita harapkan bahwa itu selesai, justru pada di titik akhir itu malah tidak selesai. Itu yang sangat sangat disayangkan, eman-eman, karena dari awal sudah sangat bagus sekali. Itu saja untuk dari saya seperti itu. Jadi besok diselesaikan. Untuk karya-karyanya yang mestinya diselesaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan para pemenangnya dari tingkat TK. Nanti yang SD, SMP, SMA akan kami bacakan secara bergantian. Pemenang Lomba Lukis DIY Kyoto tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2024 untuk kategori TK dan sederajat. Pemenangnya adalah, saya dari juara nomor 5 dulu. Juara nomor 5 atau juara 5 atas nama Muhammad Arsaka Hastungkara dari TK IT Dianinsani Semin. Judul lukisannya, Kutangkap tikus agar bersih maju Indonesiaku. Juara keempat atas nama Claudia Nuril Subroto dari TK PKK Sumberjo dengan judul lukisan, Aku ingin menjadi peternak kambing di Pluto. Juara ketiga atas nama Sreseh di Gayatri dari TK Aba Al Mujahidin dengan judul Teleportasi. Juara kedua atas nama Hanum Kenastiti Anto dari TK Aba Al Mujahidin dengan judul lukisan Menyiram Bumi yang Panas. Dan juara pertama dengan judul Pesawat Payung Tenaga Surya dari TK Aba Al Mujahidin yang dilukis oleh Razana Kuinan Mutiara Wahyudi. Untuk pembacaan tingkat SD akan dibacakan oleh Pak Joko. Untuk kategori SD dan sederajat, juara kelima dengan judul Petani Muda Masa Depan dari SD Giryasih yang dilukis oleh Nabila Nurafika. Juara keempat dengan judul Teknologi Robot Pemakan Sampah Tanpa Polusi dari SD Praga Semanu yang dilukis oleh Ahmad Mutahi. Juara ketiga dengan judul Swadaya untuk Indonesia dari SD Negeri Giri Sekar atas nama Adelia Atma Deva Ijaya. Juara kedua dengan judul Pesawat Penghijauan dan AC Ajaib Penyerap CO2 Ciptaanku untuk Indonesia yang Sejuk dan Asri dari SD Negeri Pojong 1 yang dilukis oleh Nadine Chandra Rianata. Untuk juara pertama yaitu dengan judul
ilmu untuk masa depan bangsa dari SD Negeri Pelebon atas nama Octavian Cahyo Triwahyudi. Kemudian untuk kategori SMP akan dibacakan oleh Bapak Agung. Terima kasih. Saya mengumumkan untuk juara kategori SMP dan sederajat. Dimulai dari juara kelima. Pemenang juara kelima atas nama Nabil Ahmad Febrianto, Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Judul karyanya Indonesia Pendaur dan Pelestari. Juara keempat atas nama Windriyani, Sekolah MTS Al-Iyanah Playen dengan judul Bak Air untuk Masa Depan. Sebagai juara ketiga, nama Yumnatuf Falikah Mailea, sekolah dari MTSN 4 Gunung Kidul. Judul karya menyelamatkan ekosistem dari sampah. Terus juara kategori juara ketiga atas nama juara kedua atas nama Habibi Izzuddin Al-Amin, Sekolah SMP Negeri Semanu. Judul Robot Pembasmi Sampah Tanpa Polusi. Dan sebagai juara pertama atas nama Ikrimah Fatima Tuzahra, sekolahnya SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, judul Peri Pendaur Ulang. Terima kasih. Kemudian untuk kategori SMA dan sederajat dibacakan oleh Pak Yuswantoro Adi. Terima kasih. Monggo Pak Yus. Juara Lomba Lukis DIY Kyoto tingkat Kabupaten Gunung Kidul 2024 kategori SMA atau SMK sederajat. Juara kelima dengan judul Duduk Tenang dan Makan yang Banyak dari Sekolah SMA Negeri 2 Wonosari, digambar oleh Ci Hadi Panesti. Juara keempatnya judulnya Melukis Bersama dari Sekolah SMKN Saptosari, dilukis oleh Selvi Reva Febriana. Juara ketiga judulnya Internet of Things, teknologi guna menciptakan Indonesia yang lebih pintar dan efisien. Dari Sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo, namanya adalah Jani Retno Reina Putri. Juara duanya judulnya Alat Perubah Sampah Menjadi Dedaunan dari Sekolah SMA Negeri 2 Wonosari, karya Arniko Hurkan Huda Nifatah A. Dan juara pertama jatuh kepada lukisan berjudul Ramuan Pembesar Makanan Anti Krisis Pangan, dibuat dari anak yang bersekolah di SMA Negeri 1 Wonosari dengan nama Geva Mumtazkia Arif. Demikian, keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Gunung Kidul 4 Agustus 2024, Dewan Juri 3 atas nama Joko Sulistiono, Dewan Juri 2 Agung Hanafi Purbo, dan Dewan Juri pertama saya Yuswantoro Adi. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.